WJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai teman-teman semua, happy Sunday. Dan hari ini kita udah masuk ke bulan Juni ya. Wow, cepet banget. So, are you guys excited for Feast at Home for Stars Club today? Kasih senyuman terbaik dong. Dan juga if you're excited, tulis di kolom komen bawah ini, I am excited for the Lord. Kita bulan ini punya satu tema yang menarik banget. Udah gak sabar? Tunggu dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam Stars Club hari ini, let's pray together. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas segala perlindungan-Mu, atas segala pertolongan-Mu, bimbingan-Mu di dalam sekolah kami, hidup kami. Tuhan berkati kami sekeluarga dan berkati diri kami agar kami bisa menjadi anak yang lebih baik, anak yang manis dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, open our hearts, open our ears. We want to receive God's love and we want to receive your word today Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah, buat teman-teman semua yang udah exam, congratulations and enjoy your holiday. Bagi yang masih mau exam, all the best. Kita semua akan mendoakan kalian. Jesus will bless you. So, siapa di sini sekarang yang udah gak sabar pengen memuji dan menyembah Tuhan? Raise your hand. Okay, let's praise His holy name. Yuk, kita semua mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus karena ada kuasa di dalam namanya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena ada Yesus beserta dengan kita. Amin semuanya? Amin. Let's go. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Semuanya bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semuanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita mau loncat buat Tuhan. Nama Yesus menara yang
biasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dan penuh kuasa. Dan saat ini, we want to give Him all the praise and all the glory. Hosanna in the highest, Lord. Karena Tuhan kita layak untuk segala pujian, layak akan segala penyembahan kita. Mari kita semua mau naikkan tangan kita. Naikkan tangan ini adalah tanda bahwa kita ingin menyembah, ingin memuji Tuhan. Let's sing together with all our hearts. Hosanna in the highest, Lord. Kami memuji nama-Mu yang sungguh termanis. Kau adalah Allah kami yang sangat baik. Kau ada saat kami sedih, saat kami senang, saat kami menang, maupun saat kami kecewa. Terima kasih Yesus. Kami ingin selalu memuji nama-Mu. Karena apapun yang terjadi, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Bukalah telinga kami, hati kami untuk menerima firman-Mu, agar kami bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu, mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita sama-sama mau panggil kakak membawa firman. Halo teman-teman semuanya, senang sekali hari ini Kak Yuli bisa kembali temenin teman-teman semua di Feast at Home for Stars Club. Nah, karena ini adalah bulan yang baru, artinya kita akan belajar hal yang baru juga. Bulan ini kita akan belajar nyanyi, belajar olah vokal. Ayo pada excited nggak? Tapi enggak. Kita nggak cuma sekedar belajar nyanyi. Tapi bulan ini kita akan belajar tentang worship, life of worship. Bagaimana teman-teman tak lebih tahu lagi mengenai worship, dan pada akhirnya teman-teman bisa jadikan worship sebagai kebiasaan. Karena itu kakak mau pesan, jangan sampai kalian skip
satu aja Feast at Home bulan ini. Pastiin kalian ikut setiap minggunya, biar kalian semakin mengerti kenapa kita harus melakukan worship di dalam hidup kita. Oke, kakak yakin teman-teman udah excited nih. Tapi sebelum kita mulai firman hari ini, kakak mau ajak sama-sama adik-adik angkat Bible-nya, kita pegang sama-sama, dan kita nyanyikan Die Word seperti biasa. Kakak hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Die Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, karena ini bulan yang baru, makanya kita punya ayat hafalan baru. Nah, ayat hafalan bulan ini diambil dari Yohanes 4 ayat 23. Teman-teman bisa buka dulu dan kita akan bacakan sama-sama di Yohanes 4 ayat 23. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita ulangin lagi ya, satu kali lagi. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Siapa di sini yang suka sama BTS? Atau jangan-jangan semua teman-teman ARMY nih? Ayo, udah pada dengerin Butter belum? Pasti excited gak sih pas tahu kalau BTS akan ngeluarin lagu baru? Mungkin kita langsung set reminder, kita kasih tahu ke setiap orang bahwa BTS bakal ngeluarin lagu baru, terutama ke ARMY-ARMY yang lain. Kita seneng banget dan kita mau mengekspresikan rasa senang kita dengan berbagi ke orang lain biar orang lain nonton. Nah, teman-teman tahu nggak sih ketika teman-teman senang banget pas BTS keluarin lagu, atau teman-teman punya makanan favorit, pizza, spaghetti, sushi, terus teman-teman excited pas mau makan, seneng banget ngeliatin dan lahap banget pas makan, itu semua kita namakan sebagai ekspresi. Nah, ekspresi itu apa sih? Ekspresi adalah pengungkapan dalam mengutarakan maksud, perasaan, atau gagasan tertentu. Jadi, suatu hal yang kita keluarin dari diri kita untuk mengungkapkan sesuatu terhadap hal yang kita suka, atau bahkan hal yang kita tidak suka. Nah, worship adalah salah satu bentuk ekspresi yang kita punya. Tapi worship sangat spesial teman-teman, karena worship kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kita melakukan worship sebagai penyembahan, sebagai rasa sayang dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan di dalam hidup kita ini. Nah, aku mau cerita sebuah cerita yang biasanya kita dengar saat Minggu Palma, yang diambil dari Lukas 19 ayat 29-40. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang masuk ke dalam Yerusalem dan banyak orang meneriakkan namanya, menyerukan namanya, memuliakan namanya. Karena semuanya senang banget Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Tapi saat itu ada orang-orang Farisi yang melarang mereka untuk menyerukan nama Tuhan Yesus dan bahkan menyuruh mereka untuk diam. Namun Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi itu, "Aku berkata kepadamu," katanya, "jika engkau menyuruh mereka diam, maka batu akan berteriak." Maksudnya apa ya teman-teman? Maksud Tuhan Yesus adalah bahwa setiap makhluk atau setiap ciptaan yang ada di dunia ini pasti menyembah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia, segala yang baik berasal dari Dia, dan Dialah yang terbesar untuk hidup kita yang ada di hidup kita. Dan yang paling penting teman-teman, kenapa kita menyembah Tuhan? Karena itu adalah bentuk nyata, ekspresi kita untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih, dan rasa kasih kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi kita lebih dulu, jadi kita juga mau mengekspresikan rasa sayang kita kepada Tuhan. Di Wahyu 4 ayat 11 tertulis, "Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu." Nah, sekarang
Kakak juga mau kasih tahu bahwa penyembahan itu tidak hanya sebatas dalam bentuk bernyanyi, melompat, atau bertepuk tangan, atau berdansa. Tapi setiap hal yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita, itu juga adalah bentuk penyembahan yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan talenta yang telah Tuhan beri untuk melayani sesama atau melayani di komunitas dan gereja. Jangan lupa ya teman-teman, bentuk penyembahan paling sejati ketika kita menggunakan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oke, sekarang kakak mau sharing tentang pengalaman kakak akhirnya bisa menyembah Tuhan sampai sekarang. Dulu kakak itu tuh gak pede, gak percaya diri sama suara kakak. Banyak orang dan bahkan diri kakak sendiri memang merasa bahwa kayak suaraku gak bagus deh. Nadanya suka salah-salah, nanti nadanya ketinggian, nanti nadanya kerendahan, atau nanti nadanya lari-lari. Jadi membuat aku gak percaya diri untuk bernyanyi bahkan ketika sedang pujian untuk Tuhan. Tapi suatu hari Kamira, kalian pasti tahu Kamira kan? Kamira suka bawain praise and worship juga buat Feast at Home. Dia datang ke LG Kakak dan membawakan bahan tentang worship ini. Yang menarik adalah Kamira bercerita tentang mamanya. Mamanya itu, dia bercerita bahwa mamanya itu tidak sebagus Kamira atau Kak Samantha suaranya. Tapi mamanya itu selalu semangat untuk bernyanyi untuk Tuhan. Sampai suatu hari Kamira bertanya sama mamanya, "Mah, kenapa sih kok mama selalu happy, nyanyi buat Tuhan, semangat, percaya diri? Padahal kan mungkin suara mama gak begitu bagus." Terus mamanya menjawab, "Mama tetap happy nyanyi buat Tuhan. Karena saat mama bernyanyi buat Tuhan, mama sedang menyembah Dia, mama sedang memakai hati mama untuk menyembah Dia, dan itu menyenangkan hatinya. Jadi kenapa mama harus malu? Orang mama lagi menyampaikan rasa sayang mama ke Tuhan." Saat itu pas aku dengar Kak Mira, aku rasanya kayak tertampar. Kenapa selama ini aku malu untuk menyembah Tuhan di dalam hidupku lewat suaraku? Dan karena hal itulah aku udah gak malu lagi untuk menyembah Tuhan. Mau suaraku pas-pasan kayak gini, tapi karena aku tahu bahwa aku melakukan pujian itu untuk Tuhan, karena aku begitu mengasihi Tuhan dan itu menyenangkan hatinya, jadi aku tetap percaya diri untuk bernyanyi. Bahkan sekarang beberapa orang bilang, "Kok suara lu bagus yuk kalau misalnya lagi puji-pujian?" Mungkin itu tuntunan Roh Kudus juga ya teman-teman. Tapi yang kakak mau bilang adalah Tuhan Yesus itu mengizinkan kakak untuk tetap menyembah Dia dalam hidup kakak, bahkan lewat pelayanan kakak. Saat ini kakak tahu ketika kakak sedang membawakan firman buat teman-teman semua, Tuhan Yesus bersukacita karena kakak menggunakan talenta kakak untuk menyembah Dia dan juga untuk melayani sesama. Oke, sekarang kakak cuma mau pesan satu hal. Jangan pernah malu untuk menggunakan suara teman-teman, untuk menggunakan talenta teman-teman, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena ketika hati kita mengarah kepada Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena kita mengasihi Dia, maka hasilnya akan luar biasa dan Tuhan Yesus pun akan senang. Karena Dia tahu Dia dikasihi juga sama kalian. Jadi gak usah khawatir ya, ketika kalian menyembah Tuhan, melayani Tuhan, itu semua adalah hal-hal terbaik yang kita bisa lakukan sebagai anak-anaknya. Oke, saat ini mari kita berdoa bersama dan kita tutup firman pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami belajar tentang worship. Kami belajar untuk menyembah Engkau dengan hati kami. Kami belajar untuk jadi penyembah yang benar Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadikan worship ini sebagai kebiasaan kami. Biar Engkau yang pimpin kami selalu, jaga kami selalu Tuhan. Untuk selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, kenalin aku Kak Oci. Salam kenal ya. Seru banget kan tadi sharing dari Kak Yuli tentang worship.
Gimana teman-teman? Jadi langsung pengen dengerin Butter? Enggak ya, pastinya kita mau lebih mengekspresikan iman kita lewat worship. Dan kenapa sih kita mau menyembah Tuhan gitu? Kenapa kita mau worship God? Definitely it's because He is very good to us. Banyak banget yang udah Tuhan kasihkan buat hidup kita. Misalnya dari makanan, lalu keluarga kita, orang tua, kakak, adik, sepupu, oma, opa, lalu teman-teman, lalu juga sebenarnya teknologi sehingga kita bisa akses media sosial dan YouTube seperti ini. Terus bisa dengerin Butter juga gitu ya. Dan pastinya masih banyak lagi berkat Tuhan yang kita semua sudah terima. Lalu bagaimana ya caranya kita untuk berekspresikan rasa syukur kita ini? Apa hanya dengan menyanyi? Sebenarnya enggak loh. Jadi kita itu bisa menyembah Tuhan dengan yang namanya saat teduh. Nah, apa sih saat teduh itu? Saat teduh ini sebenarnya adalah di mana kita meluangkan waktu khusus untuk Tuhan. Jadi setiap hari kita sempatkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kayak kita kan suka ngobrol ya sama teman-teman kita. Nah, ini mirip. Jadi kita punya waktu khusus untuk ngobrol dengan Tuhan. Jadi kita benar-benar bisa mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dan tentunya kita jadi makin dekat dengan Tuhan. Apa sih yang perlu kita siapin untuk melakukan saat teduh ini? Pertama, waktu. Jadi, yuk kita coba tentuin waktu yang sama setiap harinya untuk melakukan saat teduh ini. Biar gampang, kita pakai template ini ya. Jadi, after I will do saat teduh. Jadi, setelah aku ngapain, aku akan melakukan saat teduh. Misalnya, setelah aku mandi dan gosok gigi, aku akan melakukan saat teduh. Atau sesaat setelah aku bangun pagi, aku akan langsung melakukan saat teduh. Biar gampang ingetnya setiap hari. Nah, yang kedua, kita harus siapin Alkitab. Jadi boleh Alkitab yang fisik atau memang menggunakan aplikasi e-Katolik. Jadi mana aja yang nyaman dan kita bisa cari renungan harian untuk hari tersebut. Yang ketiga, kita harus siapin satu lagu penyembahan. Nah, lagu penyembahan ini biasanya isinya adalah soal kita tuh benar-benar terpesona dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia. Dan biasanya di lagu-lagu ini banyak kata sifat yang disebutin. Misalnya kayak kata-kata kudus, berkuasa, atau kata-kata lain seperti kata-kata puji atau menyembah Tuhan. Nah, yang terakhir, kita pastinya harus menyiapkan hati supaya kita bisa fokus ngobrolnya sama Tuhan. Jadi nggak ada gangguan, no distraction or anything. Jadi kita bisa fokus untuk menyiapkan waktu buat Tuhan. Oke, lalu ngapain aja ya waktu kita melakukan saat teduh ini? Jadi pertama, biasa kita bisa mulai dengan berdoa kepada Tuhan. Dari bersyukur untuk semua berkat yang sudah diberikan, dari cerita-cerita masalah yang kita punya, dan pastinya kita bisa meminta petunjuk dari Tuhan. Lalu yang kedua, kita buka Alkitab kita atau e-Alkitab kita. Dari situ kita bisa membaca renungan harian, mencoba untuk meresapi apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Baru yang terakhir, kita dengerin lagu sambil kita ikutan nyanyi, kita puji dan sembah Tuhan lewat lagu pujian. Simple ya langkah-langkahnya. Yuk kita mulai siapin waktu untuk saat teduh bersama Tuhan. Selamat mencoba. Wah, nggak kerasa ya, hari ini Feast at Home for Stars Club-nya sudah selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti Feast at Home for Stars Club dari awal sampai akhir.
Jangan lupa untuk terus ikut Feast at Home for Stars Club untuk bulan ini, karena bulan ini dengan tema Life of Worship, kakak yakin kalian akan dapat banyak hal dan kita akan sama-sama belajar untuk menjadikan worship sebagai kebiasaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Please like and subscribe.